Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jumpa kembali bersama saya Pendeta Sabta Baralaska Utama Siagian. Hari ini kita sama-sama mendengarkan renungan yang terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Namun sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita dengarkan kesaksian pujian berikut ini. Pelangi kasih-Nya selalu ada dalam kehidupan orang beriman. Dia merendahkan yang terbaik. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
Demikian kesaksian pujian yang menguatkan kita. Dan memang sebagai orang percaya, mari kita terus memuji-muji nama Tuhan. Karena apa? Karena kebesarannya yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu Bapak, dalam 1-2 pekan ini saya menyaksikan 2 hal yang sangat penting. Yang pertama, ada seorang ibu-ibu di Jalan Sudirman, ya, di Jalan Sudirman dalam keadaan hamil mau bunuh diri di atas jembatan. Ini fakta Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Apa yang membuat dia sampai putus asa? Yang membuat dia putus asa adalah ketika dia putus harapannya. Merasa tidak berguna, merasa tidak berarti, walaupun ada kandungan yang ada di perutnya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Polisi memberikan semangat spirit agar ibu itu turun dari jembatan, yang membuat masyarakat melihat ada seorang perempuan yang masih muda, namun sedang hamil, yang berada di atas jembatan yang siap melompat. Namun kepolisian begitu sigap, akhirnya perempuan ini bisa diamankan dan tidak jadi bunuh diri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada seorang bapak-bapak yang tinggal di apartemen, siap-siap juga mau meloncatkan diri dari ketinggian apartemen itu. Kembali lagi petugas pemadam kebakaran dan kepolisian begitu sigap dan mengamankan bapak ini yang akan bunuh diri. 1-2 pekan ini kita menyaksikan di layar televisi orang yang mau bunuh diri dan bisa diselamatkan. Dan mungkin di daerah-daerah yang lain, ataupun ada orang yang punya niatan mau bunuh diri. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan mendasar adalah, siapa di antara kita, termasuk Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini yang tidak punya masalah? Saya pun, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pasti punya masalah. Walaupun Bapak Ibu punya uang di rekening dengan jumlah ratusan juta atau miliaran rupiah, pasti juga punya masalah. Dan masalah kita berbeda-beda Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Masalah kita berbeda-beda. Saya ingin mengatakan, selama kita hidup di dunia ini, selama kita ada di dunia ini, masalah akan datang silih berganti. Namun yang membedakan kita, kalau kita memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, kita masih punya pengharapan bahwa sumber kekuatan kita itu hanyalah di dalam Yesus Kristus. Ibu bapak saudara-saudaraku, dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b begitu jelas apa kata Tuhan. Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibu bapak saudara-saudaraku, pesan Alkitab menyejukkan hati kita. Apa yang disampaikan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tidak akan membiarkan kita. Pak Pendeta, saya sudah terpuruk. Saya ingin katakan Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Asal kita mau membuka hati kita. Asal kita mau sungguh-sungguh datang kepadanya. Tuhan menjaga kita. Tuhan menuntun kita. Dan Tuhan memelihara kita. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita di saat suka dan duka. Tapi kalau kita melihat kenyataan di dunia ini, ketika kita kaya, nama besar, kita sehat, banyak orang datang berbondong-bondong untuk merapat ke kita. Ada yang tidak saudara ngaku saudara. Ada yang tidak kenal dengan kita, namun dia mengatakan, saya kenal orang ini. Namun Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagaimana ketika kita terpuruk, ketika kita jatuh? Banyak orang yang meninggalkan kita, bahkan mencemoohkan kita,
bahkan menghina kita, bahkan menuding kita. Namun pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita diingatkan sebagai orang percaya. Tuhan menjaga kita, Tuhan menuntun kita. Dan sekali lagi saya mengambil apa yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita pegang janji Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, kapanpun dan dimanapun. Untuk itu Bapak Ibu tetap semangat, berkeyakinan, seberat apapun masalah kita, Tuhan mampu menolong kita. Jangan pernah putus asa, berharaplah kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini yang sangat singkat ini memberikan semangat bagi kita untuk tetap berpengharapan. Saya Pendeta Sabta Utama Siagian mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.